Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ahmad Lana. Kita mulai pada ini marilah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli salli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Kita masuk ke inti pelajaran ini. Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ahmad Lana, hadir. Arya, Hadir. Khairil, Hadir. Malik, Hadir. Muhammad Rahman, Nurmala, Oke, semuanya hadir. Sebelum Bapak membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih semangat? Semangat. Jawabannya para semangat, masih semangat? Semangat. Baik, kita akan cobakan membacakan tujuan pembelajaran ini. Dari pokok kita adalah Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. 2. Dapat menganalisis pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa. 3. Mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. 4. Mampu menyampaikan contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Serta yang terakhir, 5. Menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat. Sekarang materi-materi yang kita ajarkan hari ini ialah makna Pancasila sebagai negara, sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan, fungsi Pancasila sebagai dasar hukum dan pedoman hidup, serta contoh-contohnya dalam penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang kalian tahu dari Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan hukum dan kebijakan negara harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan bermartabat. Nah, materi yang kedua, kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan. Ada yang tahu kedudukan Pancasila
dalam ketatanegaraan Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, ideologi nasional serta dasar penyusunan UUD 1945 dan seluruh peraturan di bawahnya. Dengan kedudukan ini, Pancasila menjadi pedoman tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Nah, jadi yang tadi Bapak sebutkan apa saja kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan? Satu, sebagai sumber hukum. Dua, ideologi nasional dan juga sebagai penyusun undang-undang 1945. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ada yang sudah paham? Kalau belum paham boleh ditanyakan, dan kalau sudah paham maka kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Apakah sudah paham? Baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar hukum dan pedoman hidup. Sebagai dasar hukum, Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Sebagai pedoman hidup, Pancasila memandu perilaku warga negara agar hidup rukun, adil, beradab, dan bertanggung jawab. Jadi fungsi Pancasila sebagai dasar hukum dan pedoman hidup itu seperti apa? Sebagai pedoman hidup seperti apa? Fungsi Pancasila sebagai dasar hukum yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan juga penafsiran hukum. Jadi dan juga dalam pedoman hidup, Pancasila memandu perilaku warga agar hidup rukun, adil, beradab, dan juga bertanggung jawab. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh penerapan nilai Pancasila. Penerapan nilai Pancasila yang pertama yaitu beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati agama lain. Dan juga seperti bunyinya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya yaitu menghindari perundungan, bersikap empati, dan juga membantu sesama. Dan juga selanjutnya Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila ini seperti apa? Ada yang tahu? Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya nilai-nilai Pancasila-nya ada yang tahu? Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila ketiga itu menjaga kerukunan dan juga mengutamakan perdamaian dan juga persatuan. Dan juga sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila ini seperti apa? Bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
Terakhir, sila kelima. Nah, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang kelima yaitu bersikap adil, melaksanakan kalian kan di sekolah melaksanakan piket sudah ada apa itu jadwal piket kan, misalkan ada 3 orang piket hari ini, ada 3 orang, jadi kalian harus saling membantu, jangan ada yang tidak melaksanakan piket, serta berbagi fasilitas secara merata. Misalkan kalian ini belajar, teman gak ada pulpen, terus kalian ada salah satu dari kalian ada pulpen lebih, seharusnya menunjukkan temannya yang enggak ada pulpen lagi. Sampai sini ada yang paham? Kita lanjut. Bapak akan minta kalian untuk berdiskusi membentuk 2 kelompok, dan yang Bapak sebutkan silakan ke kelompoknya masing-masing. Ahmad Lana, Muhammad Rahman, Mala, dan Arya. Kelompok kedua, Hairil, Malik, Saleha, dan Tiara Arianti, silakan ke kelompok, membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan benar kata Bapak, tuliskan penerapan sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja tugas yang Bapak berikan. Silakan kalian saling berdiskusi untuk mencari jawabannya. Apakah sudah, anak? Sudah. Sekarang Bapak minta salah satu anggotanya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak panggil dari kelompok 1 yaitu kelompok Mala. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi ini. Kelompok kedua silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Saya bersuara untuk mencapai sesuatu keputusan dalam hasil diskusi. Harus saling membantu. Silakan duduk. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, usaha kalian sudah sangat terlihat dan juga sudah bagus. Presentasi tadi menunjukkan bahwa kalian sudah benar-benar memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Sampai di sini
Apakah kalian sudah paham? Kurang semangat, apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Sekian kegiatan kita hari ini, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Siap? Semoga apakah kalian sudah paham? Baik, apakah ini kegiatan pada hari ini kegiatan dari Umrah dan akan dipimpin oleh Muhammad Lana. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.